supaya kita benar-benar bisa masuk surga selamat dari neraka, kita harus lebih banyak meningkatkan amal ibadah kita. Sehingga ketika nanti di alam kubur, kita banyak yang menemani, yaitu amal ibadah yang telah kita lakukan selama di dunia. Kita harus meningkatkan iman kita, mengamalkan amal-amal baik untuk menjadi bekal kita di akhirat nanti. Gunakan masa hidupmu sebelum matimu. Karena kita nantinya pasti akan menjumpai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wan nutu antilkumul jannatu risumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kami memanjatkan syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kewarasan, nikmat kelonggaran, nikmat rezeki yang berlimpah barokah, nikmat diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku Allah akan menambah nikmat kepadamu. Para pemirsa, ketika kita telah diberikan nikmat oleh Allah dan kita mensyukuri nikmat tersebut, maka Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita. Rasa syukur yang lebih jauh meningkat, lebih tambah daripada biasanya. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku atau mengkufuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, maka pasti azabku sangatlah berat. Para pemirsa yang bahagia, saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita hidup sekali di dunia ini diberikan berbagai macam kenikmatan, saking banyaknya maka kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat tersebut. Seperti yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita wajib selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad nanti. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'tanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, sihataka qabla saqamika, gina'aka qabla faqrika, farongguka qabla suklika, hayataka qabla mautika." Manfaatkanlah yang 5 sebelum datangnya 5 perkara, yaitu manfaatkanlah mudamu sebelum tuamu, manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, manfaatkanlah kayamu sebelum miskinmu, manfaatkanlah waktu senggangmu sebelum kesibukanmu, dan yang nomor 5, manfaatkanlah hidupmu sebelum matimu.
Para pemirsa yang berbahagia, kita akan membahas poin yang nomor 5, yaitu hayataka qabla mautika. Gunakan masa hidupmu sebelum matimu. Karena kita nantinya pasti akan menjumpai mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dijelaskan, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal mauti. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Hari setelah kematian adalah hari yang paling panjang, yang sangat panjang, yaitu hari-hari kita di dalam akhirat. Untuk itu para pemirsa, marilah kita renungkan bahwa kematian ini bukanlah akhir dari segalanya. Melainkan kematian adalah awal dari kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Jika kita hidup di dunia hanya sementara, ibarat orang mampir minum. Biasanya kalau minum itu hanya sesaat. Lah kita ketika nanti di akhirat itu kekal abadi selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Untuk itu sebagai hamba Allah, kita harus benar-benar mempersiapkan diri sebelum ajal menjemput kita nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Yatba'ul mayyita salasah. Yang mengikuti orang meninggal sampai ke liang lahat, sampai ke kuburan itu hanya ada 3. Fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahadun. 2 akan kembali dan yang 1 akan tetap bersama di dalam kubur. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluhu. Sedangkan yang tetap bersamanya di dalam kubur adalah amalnya. Maka dari itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, supaya kita benar-benar bisa masuk surga selamat dari neraka, kita harus lebih banyak meningkatkan amal ibadah kita. Sehingga ketika nanti di alam kubur, kita banyak yang menemani, yaitu amal ibadah yang telah kita lakukan selama di dunia. Kita harus meningkatkan iman kita, mengamalkan amal-amal baik untuk menjadi bekal kita di akhirat nanti. Untuk itu Bapak Ibu, seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan dan menertibkan amalan wajib kita, meningkatkan amalan-amalan sunnah kita, meningkatkan akhlakul karimah kita. Agar apa? Agar kita bersama-sama masuk surga selamat dari neraka. Karena kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di akhirat nanti. Untuk itu kembali kami sampaikan, kita harus menyiapkan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Banyak salah kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.